warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini Bu asli orang Melayu. Nenek saya orang Melayu. Atuk saya Pak orang Melayu. Mama saya asli orang Melayu. Ayah saya asli orang Melayu. Kalau dibelah dada saya nih Bu, aku tertulis orang Melayu. Makanya Bu, kalau ceramah saya Pak tak dimulai pakai pantun, tak enak rasanya. Ada 165 pantun yang mau saya sampaikan malam hari ini. Cocok Bu? Cocok? Memang suka lah ibu-ibu. Gak usah kita maulid Bu, berpantun. Pantun yang pertama, kalaulah hendak ke Tanjung Balai, jangan lupa singgah ke tebing tinggi. Kalau ku tengok vokalis Marhaban tadi, ingin pula aku nikah lagi. Udah. Heboh kali ibu-ibu. Yang senangkan aku. Pantun yang kedua, daun sirih terong Belanda, I'm sorry bercanda. Dah itu aja Bu. Sebanyak-banyak ngaji kita dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya yang sama kita muliakan Pak Kades. Saya berdoa kepada Allah Bu, mudah-mudahan Pak Kades Allah berikan kesehatan, amin. Mudah-mudahan Pak Kades Allah tambahkan rezeki, amin. Mudah-mudahan Pak Kades Allah tambahkan anak. Mudah-mudahan Pak Kades Allah tambahkan istri. Kok pula yang bilang tidak? Oh Tuhan, yang lancip mulut kakak.
Tenang. Sabar. Hancur. Baru kali ini aku ceramah dibilangnya tidak, coba. Pak Kades, kalau ada 41 orang yang mengaminkan itu, Bu, makbul itu. Lalu kemudian yang sama kita muliakan seluruh tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, semua kita yang hadir insya Allah dimuliakan oleh Allah. Ibu-ibu saya, apa kabar Bu? Sehat? Bapak-bapak, ayahanda saya, apa kabar Pak? Sehat? Ibu-ibu jangan menjawab. Yang kutanya ayah-ayah, takut hilang gitu. Adik-adik Ustaz, tengok sini sayang, tengok. Dek, kalau Ustaz panggil adik Ustaz, saya Ustaz, bisa? Adik-adik Ustaz, adik, kau bentak pula aku balik. Inilah anak sekarang nih Pak, nggak ada sopan sama Ustaz. Ustaz mau tanya sama kalian, boleh? Tapi nggak cair macam Ustaz Amri. Lupa Ustaz Pak duit. Tengok. Amak selo lawa. Selo. Ustaz Amri duit biru, aku duit merah. Tengok. Mau yang mana kalian deh? Duit merah. Oke. Nah, dia merah. Ya kan merah, Wak, merah. Dah, simpan dulu. Nanti ada saatnya. Gak muat, Bu, saking banyaknya. Ustaz mau tanya sama kalian, bisa? Habis sholat subuh, sholat Tengok. Habis sholat subuh, sholat isya kau bilang. Anak siapa lah kau ni, dek? Tengok Ustaz sini. Habis sholat maghrib, sholat subuh. Masih ada yang bilang subuh. Ya Allah ya Karim. Udah. Diam. Semua kita yang hadir insya Allah dimuliakan oleh Allah dan dibanggakan oleh malaikat Allah. Amin ya Rabbal. Saya, Bu, di Medan biasa dipanggil dengan Ustaz Aha. Kenapa Ustaz dipanggil? Lama kali lah kau duduk deh. Udah berceramah baru kalian duduk. Tapi semangat Ustaz, ya Allah. Yang udah nikah selu. Ya, ini Ustaz anak muda ini. Nah, jangan kau tengok Ustaz ya. Mana yang bilang tak boleh Pak Kades nikah? Mana gara-gara kalian lah tadi? Saya, Bu, di Medan Pak biasa dipanggil Ustaz Aha. Kenapa Ustaz? Karena pada tahun 2014 saya mengikuti Dai Muda Indonesia MNC TV. Alhamdulillah menang Ustaz, menanggung malu. Pulang, Bu, bawa koper karena tak cukup SMS. Lapor sama Pak Bupati. Bupati mana Ustaz? Enggak, aku kasih tahu. Sudah masuk pesantren dia. Pesantren, Bu, pesantren.
Iya, pesantren. Ya jawab aja lah. Kenapa yang ceramah malam ini? Pak Bupati, ya, saya lolos Dai Muda Indonesia MNC TV. Mantap. Kapan Pak Bupati datang? Nanti kalau kau udah masuk final, nanti. Jangankan masuk final, Bu. 10 besar aja nggak lalu. Pulang Mbak Koper, tak cukup SMS. Ya. Tapi kalau dangdut akademi, 30 besar sudah datang di studio sambil joget-joget. Ning 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 ning. Coba. Jam berapa main dangdut akademi deh? Tak ada TV di kampung nih. Enggak yakin aku. Enggak yakin. Api-api ada api. Bu, jam berapa dangdut akademi main? Begitu azan maghrib berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dangdut akademi main. Jatuh bangun aku mengejarmu, namun dirimu tak mau mengerti. Ku bawakan segelas air, namun kau meminta lautan, membawakan pulang ke pangkuanku. Sudah tahu luka di dalam dadaku, sengaja kau siram dengan air garam. Percuma saja berlayar kalau kau takut gelombang. Percuma saja bercinta kalau kau takut sengsara. Jatuh bangun aku. Udahlah wah, tambah-tambah. Tepuk tangan lah kalian dulu deh. Lama aku hafal lagu dangdut sendiri, dari tahun ke. Coba, tapi kalau dangdut akademi, pernah ibu nampak saya di TV, Bu? Pernah? Aku nanya mak kalian, kalau kalian mana kalian tonton kayak gitu, mana kalian tonton? Yang kalian tonton tuh TikTok, ya kan? Macam orang pahut kalian di main TikTok. Ambil api. Di depan orang tua kau malukan diriku, kau bandingkan aku dengan dirinya. Kau hina diriku, kau sebut tentang harta, kasihku sedang ku tiada berpunya. Jikalau kau memang tak lagi. Ada yang lebih paut lagi, Bu. Ada yang lebih paut. Ada yang lebih paut. Apa itu, Ustaz? Macam orang mau, Bu, macam orang tahu. Betul kan, Dek? Betul kan? Aku udah pala aja aku nengok anak-anak sekarang. Anak kelas 6 SD udah pandai merokok, berani di depan saya. Assalamualaikum, Tat. Ya Allah ya Karim. Ya. Mohon maaf ibunda yang dimuliakan oleh Allah. Pernah ibu nampak saya tampil di TV? Tidak pernah. Aku jujur tidak pernah ibu nampak. Apalagi aku mana pernah nampak ibu. Orang baru kali ini datang kok. Pak, pernah nampak saya di TV? Tidak pernah, Ustaz. Kenapa? Orang tampil ceramah waktu itu, Bu, di MNC TV. Jam berapa ibu tahu? Jam 2 malam. Mana ada yang nonton? Yang nonton pancet, kampret, sama cebong yang nonton. Tahu? Sama orang kena TBC, Pak. Itu pun bangun, Bu, bukan nonton dakwah tapi nonton El Clasico, Real Madrid sama Barcelona.
Aku nggak suruh lagi Pak nengok Real Madrid karena nggak ada Ronaldo di situ. Udah pindah ke Juventus. Ketawa waktu ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini dimuliakan oleh Allah dan dibanggakan oleh malaikat-malaikat Allah. Amin ya rabbal alamin. Dalam kitab Al-Mursal Salah Al-Imam Al-Wazaili, waktu itu Bu, Nabi lewat depan sahabat. Nabi nanya sama sahabat, sahabat, ini ada apa ya Rasulullah? Aku mau nanya sama ente, boleh? Boleh. Apa rupanya ya Rasulullah yang mau engkau tanyakan? Kata Rasul, mata alqa ahbabi. Jangan kau ingat ujungnya. Apa Ustaz? Mata alqa ahbabi. Jangan kau tengok wajahku. Bilangnya Ustaz. Apa artinya Ustaz? Kapan sih aku bisa berjumpa dengan kekasihku, kata Rasul? Apa kata sahabat menjawab waktu itu, Pak? Awalasna ahbabuka ya Rasulullah. Bukankah kami ini kekasihmu ya Rasul? Apa kata Rasul? Nehi sebelikete hamto di bali-bali. Bukan. Ente bukan kekasihku, kata Rasul. Loh, jadi siapa iki kami ini ya Rasulullah? Antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku. Siapa ya Rasulullah yang merupakan kekasihmu itu? Qaumun, suatu kaum. Inilah Bu kita yang hadir pada malam hari ini merupakan kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beruntung ibu, beruntung bapak karena bisa menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan ibu, lam yarawni, mereka tak pernah melihatku, kata Nabi, wa amanu bi, tapi mereka beriman kepadaku. Bu, ibu, heboh kali waktu di belakang. Tapi nggak ada orang itu nggak heboh, macam nano-nano. Bu, pernah ibu nampak Nabi? Pernah bapak nampak Nabi? Kenapa bisa percaya ibu ada Nabi? Karena iman masih melekat di dalam dada. Betul? Kenapa hari ini Pak, mohon maaf, banyak orang berbuat maksiat di luar sana? Karena iman tidak lagi melekat di dalam dada. Betul? Kenapa banyak hari ini orang yang selingkuh? Karena iman tidak lagi melekat di dalam dada. Betul? Kenapa hari ini banyak anak ayam yang hilang? Karena iman tidak lagi melekat di dalam dada. Apalagi kalau udah anak muda malam mingguan, dulu kereta agak jungkit-jungkit sikit, betul? Supaya apa Ustaz? Nah, agak begini Ustaz. Beli kit 3 botol setengah. Kok banyak kali kau pakai kit biar licin tak? Licin. Enggak ada lubang di depan. Apa kata cewek? Bang, enggak ada lubang di depan. Lupa Bang di alhamdulillah udah ketanya apa. Nah, itu loh taklen tuh. Kok tahu Ustaz? Aku dulu. Dulu. Mohon maaf adik-adik Ustaz. Iman kalian letak dalam laci. Apa kalian bilang sama iman? Man. Kalian letak laci dulu ya. Aku mau bercewek sama si Lela. Ya, kau jangan ikut dulu ya Man. Kau letak di laci. Dulu anak-anak remaja Pak pakai masih minyak tancu ya kan Dek? Sekarang udah ada get the wax, rambutnya kalau ada balon pecah, caca. Sampai pesisir depan cermin, anak remaja menyanyi. Bila malam minggu tiba, anak muda mengatur rencana, pacar yang mana, giliran kita untuk berjumpa. Wakuncar waktu kunjung pacar, wakuncar cari pacar, wakuncar wakuncar
Dibawanya anak gadis ibu pergi keluar, besoknya masuk angin 9 bulan 10 hari. Dikerok-kerok sama tukang busuk. Ini kok nggak kempes-kempes nih perutnya. Rupanya anak ibu udah hamil duluan. Kalau ibu orang tua yang sudah mengaji, datang cowok-cowok ini ke rumah ibu. Pak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Pak, aku bawa anak bapak bentar ya. Bentar aja. Nanti Pak, jam 10 pulang. Kalau orang tua yang sudah mengaji, tidak. Enggak. Jangan kau bawa. Bentar aja Pak, jam 10 janji pulang. Tidak. Orang tua udah mengaji. Bentar aja Pak, nanti pulang ke bawah martabak Bangka. Boleh, bawakan. Habis ibu kena sogok martabak Bangka. Datang istri menjawab, udahlah Bang, kasih aja. Kita dulu lebih parah daripada dia. Tahu kau Bang? Terbongkar semuanya. Jaga anak-anak remaja kita ini Bu. Kalau dia mau minta menikah kata Nabi, ada 3 yang harus disegerakan kata Nabi. Yang pertama kata Rasulullah, kalau terdengar azan di masjid, segera Bapak Ibu ke masjid. Ini tidak orang azan masih lagi keliling-keliling nih odong-odong. Mak-mak pula tuh nih odong-odong, gak tentu aja maghrib, gak tentu aja isya. Asik nih odong-odong aja. Yang kedua, apa yang harus disegerakan kata Rasulullah? Kalau ada jenazah yang sudah meninggal, segera kebumikan. Yang ketiga kata Rasulullah, kalau anak ibu, anak gadis minta menikah, nikahkan. Begitu. Ini tidak asik diseleksi berapa harta kekayaan mama kau. Betul Bu? Biar tahu kelendek 2 kali ustaz kena tolak calon mertua tak jadi. Sakit. Datang awak naik sepeda ke rumah calon mertua ni. Waktu itu naik Vespa masih, naik Vespa. Taulah Vespa dek ngengkolnya payah Bu, berdarah-darah mata kaki awak. Apalagi Pak kalau udah musim hujan. Suaranya pun ciri khas. Pang. Mati Vespanya. Engkol lagi. Mati lagi Bu Vespa. Sampai di rumah ditanya sama calon mertua, kau mau ngapain kemari? Gua jumpa Dewi lawak, saya bilang, nggak ada Dewi, nggak ada. Kemana Dewi Wak? Tidur, masih jam 8 tidur Wak. Saya bilang, iya tidur, capek dong. Apa kerjaan kau rupanya? Guru Bu, guru. Alah, gaji guru nggak ada. Berapa rupanya gaji kau sebulan? Dengan bangga aku bilang, wah gaji saya sebulan 350.000. Hanya. Mau makan apa anak saya? Besok Bu datang yang pakai dasi sama naik Fortuner. Apa kata calon mertua? Ya Allah, menantu indah. Masuk. Jadi duduk. Sama siapa kau datang nak? Sendiri Bu, sendiri. Ganteng kali kau nak? Iyalah, ganteng. Mohon maaf ya nak, kau kerjaan kau apa? Kerjaan saya Bu, nggak mantap-mantap kali. Pertamina. Ya Allah. Berapa gaji kau nak? Nggak banyak Bu, cuma 15 juta. Ya Allah. Banyak gaji kau nak. Besok suruh ayah kau lamar anakku. Lamar. Menikah 2 bulan sedewi, nelpon saya. Assalamualaikum Mbak. Kenapa kau nangis Dewi? Aku Bang baru cerita di malam. Alhamdulillah.
laki aku penipu. Mampus kau sendiri. Kalau kau pilih yang kaya-kaya, aku bilang, apa rupanya ini tipunya kau? Ternyata bang, dia itu memang kerja Pertamina, tapi bawa becak, bawa minyak lampu. Mati kau, saya bilang. Dewi, biar kau tahu, aku udah tahu kalau laki kau tuh penipu, tapi aku tak mau bilang. Ternyata Fortuner yang dibawanya itu, Bu, adalah Fortuner rentalan. Makanya ibu, saya pesankan kepada ibu, carilah menantu yang rajin bolak-balik ke masjid. Itu baru menantu. Macam aku lah, macam aku. Ya, kok nggak senang gitu, Wak? Coba, mohon maaf Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa ini terjadi, Bu? Karena iman tidak lagi melekat dalam dada. Apalagi deh yang tak nampak tapi dapat kita rasakan. Apa deh? Kentut. Kentut dapat Ibu nampak? Dapat dirasakan? Tidak. Ada orang yang kentut. Waktu rapat SMA. Kecil bunyinya. Kalau seandainya kentut itu nampak, Pak, pasti heboh. Kalau kentut itu kayak gelas, pasti nampak heboh. Kurang ajar kau, nggak ada otak kau, kentut kau di sini. Karena nampak. Yang palanya kita tuh, Pak, kentut uri handayani, kentut busuk tak berbunyi. Rapat SMA guru-guru, ada yang kentut. Apa kata guru matematika? Sesuatu yang tak bisa dikali, tapi baunya bisa dibagi-bagi. Datang kata guru agama, ini yang membatalkan wudhu dan sholat. Datang kata guru kesenian, bunyi nadanya terletak pada kunci K. Datang kata guru biologi, ini sehat, ini sehat. Terakhir datang kata guru geografi, keberadaannya mengikuti arah mata angin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak, Bu, siapakah orang yang tak mendapatkan syafaat Nabi itu? Ada 3 kata Nabi. Yang pertama apa, Ustaz? Yang pertama adalah orang yang tak mendapatkan syafaat Nabi itu, yang pertama adalah uququl walidain. Anak yang durhaka sama orang tua tak akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Kalau masih ada ibu, emak serpiskan das. Kalau masih ada ayah, emak serpiskan das. Mohon maaf, waktu itu Pak, saya lulus berangkat kuliah ke Timur Tengah di Yaman. Tapi apa kata emak saya? Dek, bukan emak tak mengizinkan engkau kuliah ke Timur Tengah, tapi emak lebih senang kalau kau kuliah di Medan. Saya sebagai anak yang taat dan patuh, saya ikuti perintah emak saya. Kenapa? Cakap orang tua ini, Pak, walaupun salah benar. Cakap emak ini, Bu, walaupun salah tetap diijabah oleh Allah. Mana buktinya, Ustaz? Tengoklah, Bu, dalam satu riwayat ada seorang pemuda yang bernama Juraid. Juraid ini, Bu, orangnya ahli ibadah, taat ibadah, zikir rajin, solat sunnah rajin. Tapi ketika Juraid berzikir kepada Allah, emaknya tiba-tiba manggil, Juraid, Juraid, Juraid. Enggak dijawab sama Juraid. Sampai emaknya marah kepada Juraid dan emaknya berdoa kepada Allah. Apa doa emak Juraid? Allahumma la tumithu hatta turihi wujuhal mumisat. Ya Allah, jangan kau matikan si Juraid sebelum ia difitnah oleh seorang pelacur. Bu, doa ini salah atau tidak? Doa ini salah atau tidak, Bu? Salah. Tapi diijabah atau tidak sama Allah? Diijabah oleh Allah. Tiba-tiba, Bu, datanglah seorang pelacur. Engkau emak Juraid? Ya. Ada apa rupanya? Anakmu yang bernama Juraid telah membuntingiku. Aku hamil anak Juraid. OMG. Mana mungkin? Anakku rajin ibadah, anakku rajin zikir. Masa dia menghamili engkau, wahai seorang pelacur? Kalau nggak percaya, tanya sama Juraid. Apa
Apa kata Juraid? Demi Allah mak, aku tak pernah menyentuh ini perempuan. Aku akan buktikan, kata Juraid. Nanti setelah lahir anak ini, aku akan buktikan kalau ini bukan anakku, kata Juraid. Gimana cara kau membuktikan, kata emak Juraid? Dulu pak tak ada tes DNA, dan dengan izin Allah, dengan kuasa Allah, bayi ini lahir pak, bisa berbicara di hadapan orang-orang yang hadir pada saat itu. Apa kata bayi? Orang-orang yang hadir, kau dengarkan baik-baik. Sesungguhnya dan sebenarnya aku bukanlah anak Juraid, akan tetapi aku adalah anak Ra'iyal Ghanam, seorang pengembala kambing. Jadi Juraid bukan ayahku. Disitulah Allah membuktikan kekuasaannya, Bu. Ternyata selain Nabi Isa bayi yang bisa ngomong, ada bayi seorang pelacur yang bisa ngomong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, apa yang dapat kita petik dari sini, Pak? Yang pertama, jangan pernah ibu kalau marah ucapkan kalimat-kalimat yang jelek sama anak kita. Taulah mulut emak-emak sekarang, Bu, lancip ya, bukan main, lancip. Kalau udah marah sama anak, sini kau, ANJ kau nak, ANJ kau, ANJ. Kau ibu ANJ. Apa? Anjir kata kalian. Apalagi mohon maaf, kalau kita orang Batak pak marah sama orang, ayo buat sambung. Coba. Kalau kami orang Melayu kau dah marah sama anak, apa kami bilang? Betuah kau nak, jadi bupati asal kau nanti ya nak. Biasa ibu bilang gitu. Bisa. Udah sakit kali hati aku Pak Ustaz. Betulah kau nak, ya Allah, jadi gubernur Sumatera Utara kau nak, kau gantikan PED itu nanti. Bisa ibu bilang gitu kalau lagi marah sama anak? Bisa. Ya Allah nak, betulah kau nak, jadi Pak Kades kau nanti nak, kau gantikan Pak Kades itu. Muak pula umat nengok Pak Kades itu. Lama betul dia menjabat udah. Bisa. Tapi ini jangan dulu, Bu. Sampai tunggu perubahan Pak Kades baru ganti. Tepuk tanganlah dulu untuk Pak Kades. Ini senang kali angkatnya, ya Allah. Mohon maaf ibunda. Bu, ini anak-anak harus ibu jaga dengan baik. Ini anak-anak. Mohon maaf Pak. 2 tahun saya mengajar di Malaysia. Apa kata masyarakat Malaysia? Pak Ustaz, saya masukkan anak saya belajar Al-Quran. Saya masukkan anak saya menghafal Al-Quran, mentadabburi Al-Quran. Kenapa Ustaz? Karena nanti di akhirat Allah sendiri yang akan memakaikan 2 mahkota di kepala kedua orang tuanya. Mohon maaf Pak, 14 orang saya adik-beradik. Biar tahu kalian, 14 orang. Berarti mak saya udah 14 kali boring, bocor kiri kanan. Bocor. Coba ibu bayangkan, 14 orang anak mampu dijaga oleh 1 orang ibu. Tapi belum tentu Bu, 1 orang ibu mampu dijaga oleh 14 orang anak. Betul? Oh jangan betul-betul kau jadi anakku nanti. Ya, waktu kecil tengok kita adik-adik sering kita narik emak kita. Mak aku nih, mak aku. Udah tua emak kita. Emak aku ya, mak kau lah. Memang mak kau lah, bawa aja, bawa. Betul. Doa emak itu diijabah oleh Allah. Mana buktinya Ustaz? Saya dulu Pak mengajar naik sepeda sekolah. Mengajar dari rumah ke rumah naik sepeda. Sepedanya tuh dek, sepeda perempuan, ada kating di depan. Apa kata nenekku? Mau kemana kau tante? Mau ngajar naik, saya bilang. Oh iya. Ngajar di mana? Di rumah. Pergi saya ke showroom Cina waktu itu. Hanya kok ini duit 500.000. Bisa nggak untuk DP Yamaha Mio Soul? Hanya mana tuh? Tidak cukup. Taulah guru-guru ngaji, ibu tahu gajinya berapa? Yang parahan kalau guru mengaji ibu. Aku tak tahu di kampung ini berapa.
Ada jemaah kami di Tembung itu, Ustaz, guru-guru ngaji kan ikhlas, Allah yang bayar, Allah yang bayar, Allah. Betul bu? Betul. Tengoklah guru-guru ngaji di kampung, kering-kering. Kenapa Ustaz bisa kurus? Asik menghirup air orang, tahu kalian? Anaknya mau ngaji, ma, aku mau ngaji, mana kain? Kain kau tidur tadi malam mana? Kau pakai itu? Bekas encas anaknya, itulah yang dihirup sama guru mengaji. Biar tahu ibu, Pak Ustaz, ya, bisa ajar anak saya ngaji Pak Ustaz, bisa saya bilang. Berapa Pak Ustaz bayarannya? Anak ibu ada berapa orang? Ada 5 orang Pak Ustaz. Kalikan aja 1 orang 100.000. Hanya mahalnya Ustaz, bisa nawar Pak Ustaz. Macam pajak Aikanopan ditawar-tawarnya. Kami guru mengaji bukan minta dihargai, tidak, tapi ibu hargai Al-Quran. Kalau ibu bayar Al-Quran, tak terbayar ibu Al-Quran. Apalagi kalau dah undang guru ke marhaban. Ini ke marhaban tadi, kalian marhaban kan? Coba. Saya punya guru marhaban, ditelepon sama jamaah. Tak, Assalamualaikum tak. Ya, Ustaz bisa marhaban? Bisa, saya bilang. Berapa Pak Ustaz bayarannya? Ibu undang keyboard berapa, saya bilang. Enggak mahal kok tak, cuma 3.500.000. Udah, samain aja sama itu. Bentar ya tak, ku telepon lagi dulu. Sampai sekarang tak ditelepon-teleponnya. Memang bayar lah, bayar dah, tahu. Coba. Sakit guru-guru agama ini Bapak Ibu. Apalagi kalau ada acara maulid, ya Allah ya Karim. Dalam kitab Madarijus Su'ud ila Iktisabil Burud, Al-Imam Nawawi Al-Jami Al-Bandani, apa kata dia bu? Man jama'ah li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwana wa hayya lahum tu'ama wa amila ihsana ba'athahu Allah yaumal qiyamah ma'as siddiqin wa syuhada'i was salihin wa yakunu fi jannatin na'im. Apa artinya bu? Barang siapa ada orang yang berkumpul untuk memperingati maulid Nabi, wahayya alahum tu'ama, ia kasih makan orang-orang yang hadir. Bu, saya mau tanya sama ibu, berapa yang ibu sumbang untuk acara maulid malam hari ini? Berapa yang bapak sumbang untuk acara maulid malam hari ini? Kalau tak berapa? Kopi payah, tak payah. Apa kata Pak Kades? Habis tak duit dana, habis. Udah 3 bulan aku nggak bergaji tak. Ada Pak Kades kalau nggak percaya. Jangankan Pak Kades, aku aja oleng ku bilang. Lama nggak megang mic Pak Kades. Dibantai corona, coba. Tak nampak corona itu, mau nampak corona itu? Tidak, tapi kok heboh kali kalian. Coba. Di Medan itu heboh. Saya kena tilang. Mak mati lagi saya juga. STNK tak bawa, SIM tak bawa, enggak pakai helm. Mana helm kau? Pakai peci Pak. Lebih kuat peci itu lagi daripada helm itu dulu. SIM 200, STNK 300, enggak pakai helm kau setengah. Mak lebat. Enggak aku kena. Jurus dah, keluar jurus, pura-pura kena corona. Pergi kau. Corona. Pergi. Ibu kalau kau nak tilang besok di kota itu, pura-pura aja kena corona. Kalau bisa guling-guling. Enggak kena tilang lah ibu nanti. Ya coba. Berapa yang ibu sumbang untuk acara maulid hari ini bu? Berapa? Paling keras kata Ustaz Khairul Amri 2.000 perak, betul? Ibu buka kota infak, duit berapa yang paling banyak? 2.000. Tukang gunting duit maulid aku dulu Pak, dari rumah ke rumah. Assalamualaikum. Enggak dijawab sama-sama waktu teh, enggak dijawabnya. Ada dia di dapur, begini kepala dia. Kalau ada senapang di kutembak waktu mati kau sendiri. Ada apa? Wah, nanti malam maulid. Ya maksud kau apa rupanya? Menantang pula lah waktu bocor.
Ya acara maulid wa sumbang lah, sumbang berapa rupanya? Seikhlas hati, seikhlas hati, seikhlas hati. Oh iya, jam berapa mulai maulid nanti malam? Habis Isya, habis Isya. Oh iya, siapa ustadznya? Masih muda atau udah tua? Masih muda lawak kalah lagi aku bilang. Dari mana ustadznya? Dari Medan. Oh iya. Ada kira-kira nanti malam ada makanannya enggak? Ya ada lah, Wak, saya bilang. Ya. Oh iya, berapa macam makanannya? Ada 4 macam, Wak, saya bilang. Kalau untuk ustadznya ada anggur, ada jeruk, lain enggak dapat. Oh iya, ada kue-kue apa aja? Wak, kalau aku malaikat kucukikan dulu ustadznya. Banyak betul tanya dia. Kue apa aja yang ada? Ada lemek, aku bilang. Ada embus-embus. Yang terakhir ada kue lapis. Oh iya, kue lapis berapa lapis? Terakhir tahu ibu yang berapa dikasihnya, Bu? Lela sini kau Lela. Mana duit lebih beli cabai sama bawang tadi? Apa kata Lela? Enggak ada kalau mama. Nah rupanya 500 perak mau mama kasih sama untuk maulid. Dulu duit 500 perak, Bu, duit kertas, betul? Ada gambar monyet, betul? Begitu ku buka duit kertas 500 perak, ku tengok monyet, ku tengok muka butet, lirik kau, Wak, saya bilang. Bayangkan ibu ngasih Nabi 500 perak, bercita-cita pula masuk surga. Emang ibu pikir surga ada orang dalam apa? Mana ada orang dalam? Yang ada orang dalam itu PNS. 5 kali ku coba PNS tak lulus. Bagusan aku Pak Simatupang, siang malam tunggu panggilan. Baru jelas. Ya, cuma aku nggak tahu, tak jelas enggak di sini nih. Ya. Mohon maaf Pak Kades. Jangan dipikirkan Pak Kades, usahain aja. Mohon maaf Bapak Ibu, didik anak dengan Al-Quran, Bu. Jangan sampai anak tak pandai baca Al-Quran. Bu, istri saya itu, Bu, mengandung 3 kali khatam Al-Quran. 3 kali khatam Al-Quran istri saya itu mengandung. Umur anak saya 1,5 tahun, anak saya dah pandai baca Al-Quran, Al-Fatihah. Cuma tak jelas. A'ubillah tomjim milaman alam nakmin alaman malik din iya anak ubu alakin otol aki otol kin macam model gini buatnya, Bu. Tapi sekarang, Bu, mohon maaf, umur anak saya udah 4 tahun, udah hafal dia surah An-Naba, udah hafal dia surah Al-Mulk. Pulang saya dari ceramah, apa kata dia? Assalamualaikum Buya, kakak udah hafal surah An-Naba. Kata dia, ya Allah, capek saya, Bu, tenang hati kita. Pengen tak ibu, anak-anak ibu seperti itu? Pulang bapak capek dari tempat kerjaan, anak menyambut dengan baca Al-Quran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tenang tak hati ibu? Tenang. Ini awak pulang kerja capek nono sawit, pulang kerja anak main musik. Apa tak serta dibuatnya, Bu? Mohon maaf ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Bu, ada yang di sini yang mengandung. Ada yang mengandung. Ada yang mengandung, Bu. Kalau ada yang mengandung, bacakan Al-Quran. Profesor Dr. Jamal Al-Zakki dalam bukunya Ahli Medis Kedokteran, apa kata beliau? Ketika ayat Al-Quran dibacakan oleh ibu-ibu mengandung, maka efeknya luar biasa untuk kecerdasan otak anak. Bacakan Al-Quran. Ada yang mengandung. Kalau yang mengandung baca Quran. Nak, dengar ya, mama mau nyanyi lagu dangdut. Baik-baik kok di dalam. Anak ini tergantung emaknya waktu mengandung. Dengar ya, mama mau nyanyi lagu dangdut. Ya, dasar kamu kayak yang racun.
baru dengar udah ngajak bobo. Anak lahir jadi kiam racun, Pak. Kalau emak waktu mengandung suka zikir, suka selawatan. Dengar ya nak, mama mau selawatan. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihin. Ya Rabbi salli alaihi, ya Rabbi salli alaihi, ya Rabbi salli alaihi, salawatullahi alaihi. Anak lahir suka selawatan. Kalau emak waktu mengandung suka nyanyi lagu India, anak lahir suka lagu India. Apalagi sekarang tengok film Indonesia 24 jam menayangkan sinetron. Ku menangis, apa ya kau? Membayangkan. Coba dengar ya, mama mau nyanyi lagu India, kau dengar baik-baik. Kursan sehti बर्फी चुप रहती है अब तक किसी ने न जाना जिंदगी का कहती है. Anak jawab lahir waktu hari meninggal. Pak Ustaz, ya anak saya dokter Pak Ustaz, tukang suntik-suntik orang Pak Ustaz. Cemana Pak Ustaz? Kadang-kadang mati disuntiknya Pak Ustaz. Mantap Pak Ustaz, mantap. Pak Ustaz, anak saya pejabat Pak Ustaz, tukang teken. Cemana Pak Ustaz? Mantap. Saya bilang, Pak Ustaz, anak saya polisi Pak Ustaz, tukang razia. Ayahnya lewat pun dirajianya Pak Ustaz. Cemana Pak Ustaz? Mantap. Tapi ketika saya tanya, Bu, sini kau dulu Bu. Ketika ibu meninggal nanti, bisa tidak dia tampil sebagai imam sholat jenazah? Entahlah pula Pak Ustaz, mana aku tahu. Yang penting cair duitnya, cair. Apa kata Rasulullah bertanya sama sahabat? Sahabat, tahukah engkau siapa orang yang mandul? Kata Rasulullah. Sahabat menjawab, orang yang mandul ya Rasulullah adalah orang yang menikah tapi tak dapat anak. Apa kata Rasulullah? Nah, bukan itu. Orang yang mandul itu adalah orang yang banyak punya anak tapi satu anak pun tak tahu ilmu agama. Itu orang yang mandul. Mohon maaf, jangan sampai adik-adik laki-laki meninggal ayahku nanti, meninggal emakku nanti, kau tak mampu untuk menjadi imam sholat jenazah kedua orang tua. Engkau adalah orang yang gagal, ibu orang yang gagal, bapak orang yang gagal. Banyak duit kita, tapi anak kita tak pernah kita kasih pendidikan agama kepada anak kita. Mohon maaf. Bila Israel datang hampiri, tinggallah harta emas dan perak. Bila Israel datang hampiri, tinggallah harta emas dan perak. Nafas terhenti, lemahlah diri, jasad terbaring tidak bergerak. Tiada lagi teman ketawa, tinggallah pangkat harta berlimpah. Ke tempat sunyi jasad dibawa, dalam keranda dibawa pindah. Tak ada yang dapat menolong kita nanti Pak selain amal ibadah kita kepada Allah. Anak-anak yang kita sekolahkan pendidikan agama ini nanti yang akan dapat menolong kita di akhirat kelak. Siapa lagi Pak yang akan dapat menolong kita? Kalau pernah kita berbuat baik selama hidup, orang akan mengenang kita. Betul? Contoh. Meninggal Pak Kades. Contoh. Pak Kades contoh Pak Kades. Meninggal Pak Kades, pengumuman di masjid, Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Pak Kades. Apa kata orang yang pernah Pak Kades berbuat baik sama orang itu? Siapa yang meninggal tuh Pak Kades? Orang baik Pak Kades tuh ya Allah. Tak ada yang mengajak aku lagi ke masjid.
Contohnya Pak Kades. Ada Pak Kades nih. Bercanda. Tapi kalau Pak Kades hidup di dunia selalu menyakiti orang. Siapa yang meninggal? Kata orang yang disakiti Pak Kades. Yang meninggal Pak Kades, mampus kau Des, kan? Sudah sombong kau dulu waktu hidup kau Des. Sombong kau, sombong kau Kades. Mati kau kan mati, kau mati, mampus kau mampus. Makanya mohon maaf, kalau ada orang yang meninggal Bu, datangi, kunjungi, hadir, kasih semangat untuk orang yang kena musibah. Kalau bisa ibu luangkan waktu untuk sholat. Allahu Akbar. Niatkan dalam hati, ya Allah, aku meninggal nanti ya Allah. Banyaklah orang yang hadir untuk menyolatiku nanti ya Allah. Mohon maaf Bu, kata Nabi, 200 orang yang ikut menyolati jenazah, maka Allah akan ringankan azab kubur ini jenazah. Datang. Solati orang yang meninggal itu. Supaya apa? Banyak kita nanti yang menyolati kita meninggal nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, orang yang tak mendapatkan syafaat Nabi itu adalah orang yang memutuskan tali silaturahim. Yang ketiga Pak Ustaz, orang yang tak mendapatkan syafaat Nabi itu adalah orang yang bakhil. Orang yang pelit ketika disebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak mau ia bersolawat kepada Nabi. Bayangkan Bu, ketika Aisyah menjahit baju Nabi yang koyak, dijahit sama Aisyah. Dulu Pak tak ada lampu, jatuh jarum itu sehingga Aisyah tak nampak ini jarum. Tiba-tiba Pak datang pancaran cahaya yang menerangi kamar Aisyah pada saat itu. Aisyah heran, ya Allah, ini pancaran cahaya mana ini ya Allah yang terang menerang ya Allah. Ternyata Bu, pancaran cahaya itu adalah pancaran yang keluar dari wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Pak, pancaran cahaya wajah Nabi itu Bu bisa menerangi Mekah sealam jagat raya pada saat itu. Kalau pancaran wajah Ibu gimana? Palinglah wajah Ibu terang glowing karena skincare. Paling keras Ibu pakai bedak meong. Merah-merah di sini macam orang kena tampar. Merah di sini, ini kuning. Ini hijau. Ini lampu merah. Terakhir macam lampu lalu lintas. Ya, ini perempuan sekarang. Mohon maaf Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Bahkan Bu, Nabi dengan Aisyah itu Pak mesra luar biasa. Bu, Aisyah itu Bu kalau mau makan kurma yang minta punyain nama Nabi. Rasul punyain dong. Tidak ada punyaan yang membuat kenyang selain punyaan Nabi. Kalau punyaan suami Ibu gimana? Nanti Pak tengok kurma di rumah kalau ada, Bu ambil kurma Bang kata Ustaz tadi Bang. Aisyah tuh mesra betul dengan Nabi Bang. Bisa Bang punyain kurma ini Bang? Kalau ada suami ibu yang tak begigi sampai kiamat tak rumah-rumah. Ya, punyain nanti minta punyain. Ada Bu Kades di sini, ada. Bok contoh Bapak Kades nanti. Bel kurma Bang punyain. Ya, lain lagi kalau suami ibu kena TBC, gimana itu? Gimana itu, Bu? Yakin dan percayalah setelah dipunya oleh suami ibu, ini dia makan punyaan kurma dari Abang. Insya Allah sebulan ibu tak makan. Ya, mesra. Bapak juga begitu sama ibu. Perempuan harus jadi istri yang soleha. Itu ini contoh dari keluarga Nabi. Istri yang soleha itu seperti apa Ustaz? Yang pertama, mantasarruka idza absorta. Sejuk hati bapak kalau nengok wajah ibu. Ini tidak, ibu kondangan cantik. Minyak wangi 3,5 botol. Jilbabnya entah berapa kali lipat. Ini kuning, ini merah. Ya, entah berapa kali lipat coba. Ya. Di rumah pakai kaos golkar. Pegang sudut saja, pakai kain. Ini koyok. Duduk amping lagi. Datang suami, kau kenapa Dek? Capek. Kau capek. Anak kau nakal macam Fir'aun kelakuannya. Kau tiap hari pakai celana li, 3 kali mesin cuci terusak gara-gara celana kau. Tahu kau bang? Ya kau tiap malam minta jatah ada kau pening kepala aku.
Untung tak dengaran anak. Ya. Mohon maaf. Di rumah ibu ke barat-baratan, di luar baru ke Arab-Araban. Ini tidak, di rumah ke Arab-Araban, di luar ke barat-baratan. Terbalik. Ya. Mohon maaf. Apa yang bisa dicontoh dari Nabi Muhammad yang terakhir, Pak? Nabi Muhammad seorang suami yang soleh. Kita sebagai laki-laki, Pak, mohon maaf, jangan pernah kau bawa makanan yang haram pulang ke rumah. Kau kasih makan anak istri. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengatakan, sekali saja engkau kasih anak makanan yang haram, maka akan putus satu urat kebaikan di sini. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Hati-hati. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Pak, kita bisa mencontoh akhlak Nabi. Kita bisa mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang dekat dengan Al-Quran, anak-anak yang dekat dengan agama. Insya Allah desa Alang Bonbon ini akan lahir seorang bupati, akan lahir seorang camat, akan lahir seorang wali kota, akan lahir seorang gubernur. Kenapa? Ayahnya yang selalu menuntun anak-anaknya untuk ke masjid mengaji, untuk diantarkan ke guru-guru mengaji supaya mereka pintar mengaji. Kasih pendidikan agama. Jangan sampai anak kita tak pandai agama. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mari Bu sama-sama kita selawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan Rasul hadir pada malam hari ini, menatap wajah kita yang hadir, mendoakan kita yang hadir. Insya Allah kita dapat menatap wajah Nabi, kita dapat memeluk Rasulullah, kita dapat jumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah. Salatullah salamullah tawassalna bi bismillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badr ilahi salimil ummah wa min hammi wa min umma bi ahlil badr salatullah salamullah salatullah salamullah ala yasin ala yasin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mohon maaf saya Bu kalau ada kalimat yang menyinggung perasaan Bapak Ibu. Yang benar hanya datang dari Allah, yang salah memang datang dari diri saya sendiri. Kalaulah bukan karena bulan, takkan bintang meninggi hari. Kalau bukan karena acara ini, takkan berjumpa kita di sini. Buah durian kelapa muda, cukup sekian. Dah.